Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas dan rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka ngopi bersama Pelita Bangsa, ngobrol perkara iman. Tidak lupa salawat beserta salam kita panjatkan atau kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau lah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman terang-benderang yang kita rasakan pada hari ini. Baik teman-teman dimanapun berada, hari ini kita akan mengopi ngobrol perkara iman dengan saya sendiri, Ari Chandra selaku pembawa acara, dan juga ditemani oleh salah satu narasumber kita yaitu adalah, perkenalkan, nama saya Suci Jayanti. di sini kita akan mengobrol atau membahas masalah perkara iman kita dalam diri kita ini sendiri, dan juga tidak kalah pentingnya di sini perlu kita menjadi reminder ya Mbak Suci ya, pengalaman dari diri kita bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak semata-mata tentang dunia saja, tetapi ada juga iman-iman atau kebutuhan dari rohani kita yang perlu kita penuhi. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Nah mungkin teman-teman dimanapun lagi berada kini, apa sih itu bulan Rajab? Teman-teman tahunya yang bulan Muharram, bulan Syawal, bulan puasa gitu kan Mbak Suci. Nah jadi teman-teman, ada 2 bulan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, itu adalah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah mungkin langsung saja kita langsung ke Mbak Suci ya, apa saja keutamaan di bulan Rajab. Mungkin boleh Mbak Suci perkenalan diri atau apa gitu. Baik, terima kasih Kak Ari atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Teman-teman, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga. Baik itu nikmat yang bisa kita lihat dan nikmat yang tidak terlihat ya. Bahkan dalam sebuah ayatnya Allah itu berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya jika engkau menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Begitu Kak Ari, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa bayangkan teman-teman, helaan nafas yang kita hirup setiap harinya Allah beri kita gratis. Allah beri kita kasih sayangnya, Allah memberikan kita nikmat yang banyak ya. Dengan kita bisa bernafas, teman-teman bisa bayangkan ketika nafas itu sudah kita beli, misalnya ada orang yang sakit, nah itu tabung gas bukan Oksigen. Iya, itu oksigennya ya teman-teman. Ketika kita sudah jangan kita ya, ketika orang yang sakit gitu ya dan perlu bantuan oksigen itu membayar biayanya lumayan ya. Dan hari ini Allah berikan kita gratis sampai dengan insya Allah nanti akan Allah berikan seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak ada alasan ya teman-teman untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa atau kesyukuran kita itu bisa kita aplikasikan misalnya dengan kita senantiasa bangun tidurnya mengucap alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi teman-teman yang nonton hari ini jangan lupa ketika bangun tidur, kata yang pertama keluar dari mulut kita adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selain itu juga dengan memperbanyak ibadah itu juga membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang terpenting teman-teman, nikmat yang luar biasa itu adalah nikmat Islam dan iman ya. Kita bisa bayangkan orang yang miliarder gitu ya, orang yang sultan, tapi ketika Allah belum memberikan hidayah kepadanya, maka itu berkuranglah kenikmatan hidupnya. Maka kita yang hadir hari ini, baik pemirsa yang menonton ataupun Kak Ari yang ada di sebelah saya gitu ya, kita harus bersyukur dengan nikmat keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita yang mendengar gitu ya di sini bisa menjadi salah satu umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Sehingga teman-teman perlu mengetahui ya bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Tentu ya setiap orang itu pasti gitu ya menyayangi dirinya dengan cara misalnya
memberi makan gitu ya, energi dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa teman-teman, ada satu manusia yang lebih mencintai diri kita daripada diri kita sendiri. Siapa itu Kak Ari? Nabi Muhammad Iya, SAW. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika nyawanya dicabut, Rasulullah itu memikirkan ummati kata Rasulullah. Nah itu saking cintanya Rasulullah kepada kita. Jadi sudah selayaknya kita harus mencintai Rasul kita dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, insya Allah ya. Baik, hari ini teman-teman kita akan bahas tentang keutamaan bulan Rajab ya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Ari. Nah, dalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah menjelaskan ya, dalam Quran ke-9, Quran surat At-Taubah ayat ke-36, yang di sana Allah menjelaskan hitungan bulan menurut Allah itu dalam satu tahun Hijriah ya. Satu tahun Hijriah itu ada 12 bulan. 12 bulan sama seperti betul. Muharram. Iya. Sama seperti Masehi juga ada 12 bulan ya. Nah, bulan pertama dalam Islam itu adalah bulan Muharram. Yang kedua adalah bulan Safar. Ya, setelah itu ada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelahnya bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Dan setelah itu juga kita akan memasuki bulan Rajab namanya ya. Bulan Rajab ini teman-teman adalah bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Nanti ada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah ya. Zulhijjah dan Zulqa'dah, maaf. Nah, dari bulan 12 bulan tadi Allah juga memberitahukan ya, Allah juga menyampaikan kepada kita ada istilahnya Kak Ari itu namanya bulan haram. Bulan haram. Iya. Haram itu artinya juga berarti suci. Ya, haram itu suci artinya itu adalah perlindungan untuk diri kita agar tidak melakukan hal-hal buruk atau hal-hal yang terlarang dalam bulan itu. Nah, tentu teman-teman, apa saja 4 bulan haram itu ya? Yang pertama itu ada disebutkan 3 bulan yang berurutan. Yang kita ketahui ada namanya bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah dan Muharram. Nah, itu ada 3 bulan berurutan. Adapun 1 bulan yang terpisah itu Kak Ari adalah bulan Rajab. Ya, kita bisa bayangkan nih kenapa dikatakan berurutan, karena Zulhijjah itu bulan ke-11. Kalau Zulqa'dah dia bulan ke-12, Muharram dia lanjut ke bulan 1 dalam tahun Hijriah. Nah, bulan Rajab itu 1 dia masuk bulan ke-9. Itu lumayan jauh kan rentangnya dari 1 ke 9. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa Allah itu gitu ya menyebutkan 4 bulan haram, 3 tersambung, tapi 1-nya terpisah. Nah, kita ketahui bahwa Allah itu tidak akan menetapkan sesuatu kalau tidak ada hikmah di dalamnya, ya. Betul tuh. Iya. Karena dalam bulan Rajab itu teman-teman, kita itu nanti akan insya Allah ya, ketika kita diberikan umur panjang, diberkahi umurnya, kita akan bertemu yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Betul, karena di dalam bulan Ramadan itu Kak Ari, itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan juga bulan yang penuh 1000 bulan itu ya. Iya, ada namanya bulan, ada namanya malam Lailatul Qadar. Ya, betul. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, teman-teman ya, yang disebut dengan bulan Rajab itu yang bulan ke-9, dia terpisah. Ternyata Allah itu di bulan Rajab ingin melatih diri kita gitu ya. Karena ada perumpamaan juga seperti ini, Kak Ari. Bulan Rajab itu diibaratkan bulan menanam. Nah, nanti kan ada bulan Sya'ban setelah bulan Rajab ya. Bulan Sya'ban itu diartikan dengan menyiram. Nah, ibarat tanaman, bulan Rajab itu menanam. Kalau bulan Sya'ban itu menyiram. Nah, sehingga nanti ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan itu adalah kita memanen. Artinya teman-teman begini, bulan Rajab itu artinya adalah bulan dimana kita melatih diri kita untuk beramal soleh. Nanti kita bisa lihat juga ya gimana kita bulan Ramadan, dan bisa kita lihat kondisi kita di bulan Rajab. Karena dia melatih itu ya. Nanti ketika masuk bulan Sya'ban, kita mulai sudah terbiasa. Dan saat memanen itu di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Iya, betul. Padahal berarti sejatinya memang ada hikmahnya semuanya. Betul. Bahkan ibarat katakan sepele, bulan saja pun itu ada maknanya sendiri yang suci. Baik itu Rajab, Sya'ban, Zulhijjah, dan juga kita mau masuk ke bulan Ramadan itu sendiri. Ya, gitu
itu seperti itu ya teman-teman, keutamaan bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu kan salah satu bulan haram ya, dimana kata Allah di bulan haram itu kita dilarang untuk berperang, kecuali pada masa Rasulullah gitu ya, kita dilarang untuk melakukan perang kecuali untuk pertahanan diri. Misalnya ada yang membuat kegaduhan atau apa, nah maka kita berhak untuk membela diri kita sendiri. Ya betul. Nah teman-teman, supaya kita bisa melatih diri kita di bulan Rajab ini, maka ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Rajab ya. Karena kata Ibnu Abbas ya Kak Ali, Rasulullah itu pernah bersabda katanya ya, kata Rasulullah, kata Rasulullah di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ini salah satunya, kita dilarang untuk bermaksiat. Artinya kita dilarang untuk melanggar semua aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Barang siapa yang bermaksiat di bulan haram, misalnya seperti di bulan Rajab ini, maka akan dilipat gandakan dosanya gitu. Nah, tidak seperti tadi ya teman-teman ya, ada dosanya juga ada pahala, tentu Allah akan kasih. Nah, barang siapa juga yang beramal soleh di bulan Rajab, maka akan dilipat gandakan juga amal solehnya. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi dan perlu dicatat bahwa ya, bermaksiat di bulan-bulan haram, walaupun di setiap bulan kita dilarang untuk bermaksiat, tapi perlu digarisbawahi, bermaksiat di bulan haram itu nanti dosanya akan berlipat ganda. Jadi kita sebagai umat muslimah juga harus berhati-hati dalam bertingkah laku ya. Nah, tidak hanya bermaksiat Kak Ali, kita juga ada namanya beramal saleh. Nah, kalau kita beramal saleh juga nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini bisa gitu ya, bisa untuk mempertahankan diri untuk untuk tidak terjerumus dalam maksiat ya. Dan selalu fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, 3 keutamaan Kak Ali yang perlu kita garis bawahi hari ini yang akan kita bahas ya. 3 keutamaan ya dalam beramal soleh di bulan Rajab. Tentu ya teman-teman, hari ini tuh sudah masuk tanggal 20 Rajab ya. 20 Rajab, Iya. Lagi mau masuk Sya'ban. Ya, walaupun sudah di tengah Rajab gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Bagusnya lagi teman-teman sebelum teman-teman di awal bulan Rajab itu membaca doanya. Kalaupun misalnya belum, teman-teman bisa baca lagi sekarang. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Masya Allah. Ya, Kak Ali sudah baca doa belum? Masya Allah. Belum ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang sama dengan Kak Ali belum baca doa, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman harus baca sekarang dan tidak terlambat ya. Boleh ya. Artinya itu ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Itu doanya ya. Kalaupun misalnya Allah ini kita nggak tahu ya teman-teman, umur kita itu batas mana gitu ya. Karena nggak ada jaminan ya Mbak Suci kita bisa sampai ke bulan Ramadan atau tidaknya. Iya betul, seperti itu. Sehingga doa ini penting. Doa tuh ibaratnya kalau seorang muslim itu adalah pedangnya gitu kan. Kalau seorang muslim tanpa doa berarti dia itu merasa bahwa dirinya bisa. Padahal kita di hadapan Allah itu hanya makhluk kecil. Masih kecil. Iya, kecil sekali ya. Debu sebenarnya. Ya, ibaratnya tuh yang butuh itu kita gitu ya kepada Allah, bukan Allah butuh kita. Kita pun gitu ya, kalau nggak ada nggak berpengaruh bagi Allah. Tapi kalau kita nggak punya Allah, itu sangat berpengaruh teman-teman. Nah, gitu ya. Ya, jadi teman-teman yang belum sempat baca doanya barangkali lupa, boleh baca sekarang ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Amin. Amin. Oke, kita ini tadi ya, amalan tadi kita lanjut ya teman-teman. Oke, amalan yang utama ya tentu itu adalah istilah zikrullah. Apa zikrullah, Kak Ari pernah dengar belum? Mungkin belum dengar ya. Itu
Zikrullah ya. Zikrullah. Ya teman-teman, zikrullah itu artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu teman-teman bisa kita lakukan dengan lisan, dengan anggota tubuh kita gitu ya. Artinya zikir itu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dimanapun tempat kita ingat bahwa Allah itu akan selalu ada dan Allah itu akan selalu mengawasi hambanya ya. Dan sebaik-baiknya zikir itu Kak Ari adalah istighfar. Istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Artinya dengan kita beristighfar itu kita memohon ampun kepada Allah. Kita mengagungkan Allah lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Ari ini nih, Kak Ari mungkin pernah dengar juga ya, kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Agung yang dijamin masuk surga. Ya benar-benar itu. Pernah dengar ya, dijamin masuk surga. Manusia yang satu-satunya yang langsung masuk surga tanpa hisab. Nah, teman-teman bisa bayangkan Rasulullah manusia mulia, kekasih Allah yang dijamin masuk surga gitu ya. Setiap harinya Rasulullah itu pernah berzikir ya, bukan pernah. Rasulullah itu selalu berzikir, beristighfar khususnya ya kali 100 kali dalam sehari. 100 kali teman-teman. Itu Rasulullah teman-teman. Rasulullah teman-teman. Iya, kita bisa bayangkan Rasulullah aja tuntunan kita seperti itu. Harusnya kita manusia biasa, manusia hina gitu ya, manusia yang belum tentu dan belum tahu akan masuk surga, maka berzikir kita lebih daripada itu, khususnya beristighfar ya, astagfirullahaladzim. Nah, ada satu istighfar yang ini Kak Ari, ada yang istimewa ya. Istighfarnya tuh bunyi seperti ini, Allahumma barik lana, bukan Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Enggak, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Artinya yaitu, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku. Rahmat itu kasih sayang ya, kasih sayangilah aku dan terimalah taubatku. Allah, kita nanti misalnya teman-teman mau baca bisa gitu ya dengan istighfar yang tadi, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Nah, kemudian istighfar inilah yang akan kita baca terus-menerus setiap harinya ya. Harapannya bukan hanya di bulan-bulan haram ya Kak Ali, tapi setiap harinya. Iya, setiap harinya kita selalu berdoa kepada Allah. Ya, istighfar ya pasti teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada misalkan kejedot pintu atau itu jangan ngomong astaga sakit, itu kalau bisa dibiasakan mulai kini sentuh astagfirullahaladzim yang itu atau subhanallah, pokoknya yang berbau-bau kalimat Allah gitu kan. Ini Mas Suci, karena itu juga salah satu untuk muhasabah diri atau membiasakan diri kita untuk selalu berkata-kata baik gitu dimanapun itu, walaupun kita sedang dalam keadaan yang tidak enak badan atau kita lagi ada kesakitan, kayak bisa kita jatuh gitu, itu jatuh astagfirullahaladzim gitu, itu nggak apa-apa teman-teman. Jangan sampai ada kata ngomong anjir, anjay gitu, itu sebenarnya ya bisa menambah dosa ataupun juga bisa ya tidak berpahala lah ya Mas Suci gitu. Nah, jadi amalan pertama ya teman-teman yang harus kita kerjakan gitu ya, atau kita aplikasikan, kita amalkan di bulan Rajab ini adalah, pertama adalah memperbanyak zikir dengan beristighfar ya. Ada dua bacaan tadi ya, teman-teman bisa pakai astagfirullahaladzim atau Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya ya. Oke, kita lanjut amalan kedua ya. Amalan kedua yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini adalah memperbanyak amal soleh. Misalnya dengan kita bersedekah gitu ya, kita berbagi kepada orang lain. Nah, itu bisa menjadi amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ya. Karena kan kata Allah, kalau kita beramal soleh di bulan Rajab nanti akan dilipat gandakan kebaikan atau pahalanya ya. Jadi misalnya kita sekali bersedekah maka 2 kali bisa jadi gitu ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, nanti akan dilipat gandakan. Nah, amalan yang ketiga ya Kak Ari, tadi kan sudah ada baca zikir dengan istighfar, setelah itu kita memperbanyak amal saleh, dan ketiga ini amalannya yang apa ya, yang sesuatu yang istimewa Kak Ari, namanya yaitu adalah memperbanyak saum. Kak Ari pernah dengar saum? Belum, maksudnya. Oh iya, saum itu artinya puasa. Oh. Ya.
Jadi di bulan Rajab ini kita dianjurkan ya teman-teman untuk memperbanyak puasa. Karena dengan puasa itu kan artinya saum, yang berarti menahan diri. Dari godaan. Menahan diri itu dari godaan setan. Dan yang terpenting adalah dari hawa nafsu kita sendiri ya. Dengan itu semuanya maksudnya nyambung. Ya, jadi puasa ini perlu kita latih ya teman-teman, dan tentu sulit ya bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa untuk puasa sunnah gitu ya, atau puasanya hanya di bulan Ramadan. Tentu ini perlu perjuangan juga teman-teman. Teman-teman harus niatkan, nanti insya Allah mudahkan, Allah kuatkan untuk berpuasa ya. Karena puasa itulah yang bisa menahan diri kita dari maksiat, dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya gini ya, ketika kita puasa terus kita mau berbohong nih, kita ingatkan oh iya lagi puasa. Nanti ketika kita berbohong, puasanya bukan batal tapi amalannya berkuranglah kebaikan dari puasa itu. Nah, maka puasa ini adalah amalan yang sangat dianjurkan ya teman-teman di bulan Rajab yang harus kita amalkan. Teman-teman bisa puasa sunnah Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasa di pertengahan bulan gitu ya, 3 hari berturut-turut. Bahkan nanti kalau ada orang yang sudah ahli puasa, dia bisa mengerjakan puasa Daud ya. Dan untuk teman-teman muslimah juga ya, teman-teman muslimah yang barangkali lupa dengan hutang puasanya gitu ya, yang tahun lalu, maka sebelum Ramadan itu tiba, teman-teman harus melunasi hutang-hutang itu ya, supaya nanti ketika Ramadan tiba kita bisa fokus di bulan Ramadan pada tahun ini. Begitu Kak Ari, itu ya pembahasan kita hari ini tentang keutamaan bulan Rajab dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Rajab ya. Karena bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram dari 4 bulan haram, maka maksiat, ketika kita maksiat akan dilipat gandakan juga dosanya. Adapun kita ketika beramal soleh akan dilipat gandakan juga amal solehnya. Harapannya kita tidak fokus pada maksiat, tapi kita fokus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. 3 amalan utama yaitu dengan berzikir, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memperbanyak amal soleh, misalnya memperbanyak sedekah, berbagi, melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan terakhir adalah ini paling dianjurkan sekali gitu ya, adalah memperbanyak saum atau berpuasa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apapun yang teman-teman dengar, insya Allah itu menjadi kebaikan dan menjadi pengingat diri bagi yang berbicara atau yang menyampaikan ya. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dan juga terima kasih Mbak Suci atas pengarahan dan juga informasi ini sangat-sangat penting teman-teman. Dimanapun teman-teman lagi berada, mau itu di kereta api, baik itu lagi di rumah, di tempat kerja, ini adalah sebagai reminder atau muhasabah diri kita sendiri. Mungkin teman-teman lagi asik scroll TikTok, tiba-tiba lagi melihat live ini, ngobrol perkara iman di Pelita Bangsa. Itu teman-teman jangan skip, itu bisa jadi pengingat bahwa kita sudah mulai memasuki bulan-bulan yang sangat yang utama ya, seperti bulan Rajab ini. Nah teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Suci keutamaan bulan Rajab itu sendiri adalah yang pertama zikro atau memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah ya Mbak Suci ya, memperbanyak istighfar. Yang paling utama itu adalah astagfirullah gitu. Baik ada petir, mau kita lagi jatuh, ada masalah, teman-teman ucapkan astagfirullah. Itu adalah bentuk kita mempercayakan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah memperbanyak sedekah di bulan Rajab. Nah teman-teman, maksudnya di sini bukan teman-teman itu hanya di bulan Rajab saja itu sedekah. Di bulan-bulan lain boleh saja, tetapi di bulan Rajab ini bisa menjadi pedang bermata dua. Kenapa bisa saya katakan pedang bermata dua? Teman-teman berbuat maksiat dari 2 kali lipat. Betul kan Mbak Suci? Ya, teman-teman membuat keamalan 2 kali lipat juga amalannya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman memperbanyak sedekah, baik saya sendiri, baik juga untuk Mbak Suci sebagai pengingat dan reminder. Dan yang terakhir adalah memperbanyak saum atau puasa. Nah, teman-teman yang di sini yang puasanya hanya di puasa bulan Ramadan saja. Mungkin teman-teman sudah boleh nih membiasakan diri ya Mbak Suci, bahwasanya
nanti di bulan puasa Ramadan ngeluh jam-jam 1, aduh capek ini halus. Nah tapi teman-teman, kalau teman-teman sudah membiasakan saum ini di bulan Sya'ban maupun di bulan Rajab, maka teman-teman insya Allah dan percayalah di bulan Ramadan nanti akan mudah sekali melewatinya 30 hari itu. Tapi itu ingat lagi membiasakan diri. Dan juga tadi Mbak Suci ingat lagi pada teman-teman yang muslimah ya, yang muslimah, jikalau masih ada utang dari utang istimewanya yang tahun lalu itu boleh dicicil. Karena kenapa, pada sejatinya Mbak Suci, kalau yang saya dengar itu katanya kalau kita belum lunasi utang itu amalnya masih tergantung ya, di langit dunia kalau itu teman-teman. Nah teman-teman di sini mungkin ada yang beberapa pertanyaan ya Mbak Suci ya, untuk kita hari ini. Mungkin di sini karena waktu juga terbatas, saya akan mengambil 2 pertanyaan saja. Hari ini sudah saya ambil. Sudah ada pertanyaannya? Sudah ada Mbak Suci satu. Biasa ya? Iya. Antusias teman-temannya. Iya tuh, walaupun penonton kita hanya sekitar sedikit, berapa tapi ribu gitu iya, ya? ribu, tapi antusiasnya itu loh Mbak Suci. Bahwasanya Iya. berarti ngopi kita di Pita Bangsa ini tidak sia-sia. Berarti kita juga bisa memberikan munasabah atau pinjam untuk teman-teman sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama itu dari Rangga. Halo Rangga. Halo Kak Ari, saya Rangga dari Tangerang. Di sini saya posisinya lagi menjaga orang tua saya lagi sakit di rumah sakit. Ya Allah Rangga, mungkin Mbak Suci dan saya dan teman-teman lainnya mendoakan yang terbaik untuk orang tua Rangga. Semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terutama Rangga jangan pernah putus berdoa dan jangan pernah berpaling dari Allah. Pada sejatinya sebaik-baik obat di muka bumi ini adalah pertolongan dari Allah sendiri atau obat dari Allah. Nah, Kak, saya ingin bertanya Kak, bagaimana jika kita tidak sengaja melakukan zina atau kesalahan di bulan Rajab? Apakah itu kita bisa berampun atau bertobat pada Allah? Apakah langsung diampuni atau tidak, atau dihapuskan di bulan kedepannya gitu? Mungkin langsung saya jawab ya Mbak Suci ya, satu pertanyaan langsung dijawab, ya kan ada 2 pertanyaan gitu. Jadi pertanyaannya Mbak Suci, apakah jikalau kita tidak sengaja melakukan kesalahan atau berdosa nih di bulan Rajab, apakah kita langsung bertobat, langsung diampuni oleh Allah, atau di bulan selanjutnya nanti gitu Mbak Suci? Mungkin langsung saja jawab Mbak Suci. Luar biasa ya pertanyaan dari Rangga yang jauh ya, gitu ya, yang sambil merawat ibunya tapi bisa menyimak ngopi kita hari ini ya. Bismillah ya, untuk pertanyaan Rangga tadi yang ini ya, bagaimana jikalau di bulan Rajab ini kita melakukan kesalahan? Ini kesalahannya apa dulu Kak Ari? Tanpa disadari apa disadari? Kalau dari pertanyaannya tidak sengaja katanya. Tidak sengaja. Ya, tidak sengaja gitu. Gini ya teman-teman, Allah itu tentu ya, Allah itu maha pengampun gitu ya. Allah juga melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah ketika hambanya ya gitu melakukan kesalahan gitu ya tanpa sadar gitu bahwa itu salah, maka itu tidak terhitung dosa Kak Ari ya. Yang berdosa itu adalah ketika kita tahu gitu ya, tahu ilmunya, kita tahu amalnya, kita tahu kalau itu tidak boleh dalam Islam, tapi kita juga melanggar itu. Nah itulah yang berdosa. Nah tentu teman-teman ya, dalam Islam itu Kak Ari ada namanya istilah itu fasik. Ya, fasik ini berbeda ya dengan kata munafik. Kalau fasik itu Kak Ari dia seperti ini. Orang yang fasik itu adalah orang yang tahu gitu ya, tapi tidak mengamalkannya. Misalnya ya di Gen Z sekarang gitu ya, anak muda sekarang, mohon maaf ya, saya sampaikan misalnya ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram lalu berduaan gitu ya. Nah itu dalam Islam tidak boleh, dengan mendekati zina saja sudah tidak boleh gitu ya. Nah dia tahu, misalnya orang itu tahu kalau dalam Islam tuh nggak boleh berzina, tapi dia melakukannya. Nah itu disebut orang fasik ya. Dan luar biasa ya, orang fasik itu dia sudah tahu tapi dia tidak bisa atau tidak mau mengamalkan. Nah itu luar biasa, dia teguran dari Allah. Itu berarti juga Allah Allah memberikan seperti menutup gitu ya, naudzubillah, jangan sampai Allah menutup hidayahnya kepada kita ya. Nah jadi dari pertanyaan Karangga, ketika kita melakukan kesalahan ya di bulan Rajab tanpa kita sadari, itu tidak menjadi dosa kali. Yang menjadi dosa itu adalah ketika kita sudah sadar tapi tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya oh iya kan nggak boleh ya seperti itu, misalnya berbohong, oh iya nggak boleh berbohong, tapi kita masih berbohong, nah dan kita tidak bertobat gitu ya kepada Allah, maka itulah yang menjadi dosa orang tersebut ya. Caranya Kak Ari ya, ketika misalnya Rangga sudah menyadari oh iya kan nggak boleh berbuat seperti ini, misalkan Rangga, caranya itu adalah bertobat kepada Allah dan berjanji gitu ya, mengazamkan dalam hati kita bahwa kita tidak akan melakukan hal yang serupa ya. Misalnya berzina katakanlah ya, teman-teman kalau ada orang yang bilang tidak sengaja berzina gitu ya, itu gimana gitu ya rasanya mendengar itu, dan itu sedih tentu kita ya, karena zina itu bisa dari mata, bisa dari hati gitu ya, bahkan dari perbuatan ya teman-teman. Dan zina ini termasuk salah satu dosa besar, naudzubillah ya. Semoga kita yang hadir dan teman-teman yang mendengarkan dijauhkan dari zina ini ya. Nah, ketika kita sudah tahu, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita menyadari oh ini nggak boleh gitu ya. Dan kita bisa membaca salah satu zikir tadi. Kata Allah, Allahumma ighfirli bukan kata Allah. Kita bisa membaca zikirnya, Allahumma ighfirli warhamni watub alayya. Dan terimalah taubat alayya, taubatku gitu ya. Allahumma ighfirli gitu ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah rahmatilah atau sayangilah aku. Watub alayya, dan terimalah taubatku. Nah, karena gini ya Kak Ari, usia itu tidak ada yang tahu kita batas mana akan berakhir gitu kan. Dan naudzubillah jangan sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan yang seburuk-buruknya. Harapan kita adalah kayak gini, seseorang itu ya meninggal sesuai dengan kebiasaannya Kak Ari ya. Jadi ketika kita senantiasa melakukan kebaikan, insya Allah nanti Allah wafatkan dalam kebaikan. Namun sebaliknya ketika kita sering bermaksiat kepada Allah, naudzubillah, nanti Allah wafatkan dalam keadaan bermaksiat. Dan kehidupan setelah dunia itu dalam Islam itu nyata. Teman-teman tentu tahu mungkin ya pernah mendengar bahwa perbedaan antara orang Islam dan orang kafir itu terletak pada keimanannya. Ya. Orang Islam itu mempercayai, meyakini bahwa Allah itu ada gitu ya. Walaupun Allah itu tidak terlihat dengan mata, tapi kita bisa merasakan bahwa di sekeliling kita, sekeliling dan dimanapun gitu ya, Allah itu selalu ada. Nah, dan tentu gitu ya teman-teman, kita nggak bisa menentukan kapan kita meninggal, tapi kita bisa memilih caranya, cara apa yang harus, bukan cara seperti apa nanti ketika Allah wafatkan gitu. Untuk Kak Rangga kita doakan semoga ibundanya diberikan kesembuhan yang sempurna, Kak Rangga selalu dalam hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini diwafatkan Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan husnul khotimah. Amin. Baik Kak Rangga, itulah jawabannya. Jadi Kak Rangga, walaupun Kak Rangga dalam keadaan menjaga ya, mungkin ini sebagai reminder, mungkin Kak Rangga ini terdoktrin bahwasanya pernah melakukan kesalahan di bulan Rajab ini. Tapi itu bukan berarti terlambat Kak Rangga. Langsung saja bertobat dan minta ampun kepada Allah bahwasanya tidak sengaja melakukan hal itu. Gitu Kak Rangga. Mungkin Kak Rangga itulah jawabannya langsung dari Mbak Suci ya. Dan ini ya Kak Ari, perlu garis bawahi bahwa tobat itu ya tobat yang sesungguhnya, bukan kayak tobat hari ini tobat besok lakukan lagi gitu ya. Nah, jadi kita tuh perlu apa ya, mengazamkan dalam diri kita. Artinya itu kita perlu bertekad gitu ya dalam diri, dalam hati kita bahwa oh saya benar-benar tidak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu. Oke Kak Rangga, itu aja Kak Rangga, semangat dan tetap semangat menjaga orang tuanya. Semoga rezeki Kak Rangga dilancarkan, kesehatannya juga. Jangan sampai Kak Rangga di rumah sakit, Kak Rangga juga yang sakit. Tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu Kak Rangga. Oke, itu saja. Bentar Kak Ari, dari Kak Rangga ini saya ingat kisah seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Belum dengar ya. Gitu. Barangkali teman-teman ada yang pernah mendengar ya Uwaisnya. Jadi singkatnya bahwa Uwais Al-Qarni itu Kak Ari adalah pemuda ya. Pemuda yang kalau katakanlah mohon maaf ya, pemuda yang tidak berkecukupan, pemuda yang memiliki sakit gitu ya, ada kayak apa ya, ada warna belang-belang di tubuhnya gitu ya, dan yang Allah lihat itu bukan bentuk fisiknya, tapi Allah lihatkan keimanan dalam hatinya. Nah, beliau pernah ingin menjumpai Rasulullah saat itu ya. Beliau ke rumah Rasulullah, tapi Rasulullah nggak ada.
Nah, Wes Al-Qarni ini teringat kisah Kak Rangga. Wes Al-Qarni ini merawat ibunya yang sakit. Dan ibunya itu pun punya satu keinginan. Dia sampaikan ke Wes Al-Qarni, wahai anakku, ibu ingin naik haji, gitu kan. Nah, tapi sedangkan ibunya dalam keadaan lumpuh. Nah, Wes Al-Qarni ini melatih dirinya dengan mengembala sapi. Dia memelihara sapi dari kecil sampai sapi itu besar dan digendongnya dari atas sampai ke bukit gitu ya. Itu salah satu cara Wes Al-Qarni untuk nanti menggendong ibunya dari rumah sampai ke Masjidil Haram atau Mekah. Ya. Sehingga sampai pada suatu masa Wes Al-Qarni sudah merasa dirinya kuat untuk menggendong ibu dari rumah gitu ya, dari rumah yang lumayan jauh gitu ya, dari rumah menggendong ibunya sampai ke Mekah. Nah, itu salah satu bukti taatnya Wes Al-Qarni kepada ibunya. Artinya bahwa Rasul pun menyampaikan kepada kita gitu ya, daripada menyampaikan kepada kita untuk mengutamakan ibumu lalu ayahmu gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan Kak Rangga berbakti ini kepada ibunya itu menjadi salah satu jalan kebaikan atau bahkan salah satu cara Kak Rangga untuk nanti berada di tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi teman-teman nih untuk anak muda gitu ya yang mungkin jarang membaca sirah itu kisah ya, sejarah gitu ya, sirah baik itu sirah nabawiyah, sirah sahabiyah dan lain sebagainya gitu teman-teman, bisa teman-teman pantau terus kegiatan ngopi kita setiap pekannya. Oke, itu Kak Rangga, jadi bahwasannya kisah itu sendiri ada. Ya, dan kalau mungkin caranya saja yang berbeda gitu. Betul. Nah, ini banyak komen nih, ya Allah Kak Rangga, Masya Allah semangat Kak Rangga, komen-komen dari pemirsa yang dan di rumah gitu. Baik Mbak Suci, mungkin kita untuk pertanyaan terakhir ya Mbak Suci. Iya. Nah terakhir, nah ini ada dari Kak Maya dari Kalimantan. Halo Kak Maya, halo Kalimantan. Wah Masya Allah ya Mbak Suci. Kata kita tadi Kak Rangga dari Tangerang, ini Kak Maya dari Kalimantan. Oke, walaupun kita beda pulau tapi kita tetap satu nih melalui sosial media gitu. Jadi acara ngopi kita ini nggak terbatas teman-teman mau pertanyaan apa. Tapi hari ini berhubung waktu kita terbatas, maka ada 2 pertanyaan. Mungkin Insya Allah untuk minggu-minggu selanjutnya ngopi kita akan kita adakan pertanyaan sebanyak mungkin gitu. Nah, untuk pertanyaan Kak Maya sendiri gini. Halo Kak Ari, aku Maya dari Kalimantan. Kak Ari, misalkan nih saya sendiri Maya itu mempunyai 2 orang tua, tapi kedua orang tua saya ini yang mohon maaf kurang akan agamanya, tapi mereka muslim gitu. Mereka itu Kak selalu saya nasihati masalah bulan-bulan baik Zulhijjah mau ini, tapi mereka itu hanya excitednya di bulan bulan Ramadan ya? Bukan. Syawal. Ya, bahkan mereka sendiri pun tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Itu padahal saya sudah ngasih tahu, saya dan abang saya. Jadi saya sudah beradik. Itu gimana Kak Ari? Apakah saya juga termasuk orang-orang yang berdosa kena gagal menasihati orang tua di bulan Rajab ini? Tolong mohon Mbak Suci pencerahannya. Terima kasih. Oke Mbak Suci, mungkin langsung saja ya untuk itu. Tadi ada 12 bulan ya, mungkin terlewat di awal. Setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal, baru bulan Zulhijjah dan Dzulqa'dah ya. Nah tadi Kak Maya ya, Kak Maya punya problematika kalau ayah ibunya gitu ya kurang dalam perihal pengetahuan gitu ya. Pengetahuan masalah nikahnya tahun itu Syawal, lebaran saja. Ya, ini beruntung sekali ya Kak Maya ketika sudah mengetahui keutamaan bulan Rajab sendiri. Nah, tentu ya ketika kita sayang gitu ya, sayang kepada orang tua kita, sayang kepada saudara kita, maka hal-hal baik ini tidak ingin kita lewatkan atau tidak ingin kita rasakan sendiri. Kita pengen gitu ya orang tua kita melakukan hal yang sama gitu ya, nanti sehingga mendapatkan ganjaran yang sama sampai dengan nanti Allah kumpulkan kita semua satu keluarga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kata Kak Maya, bagaimana ya jika misalnya kita sudah memberitahukan gitu ya kepada orang tua, tapi orang tua masih belum mau gitu ya. Nah, perlu diketahui ya Kak Maya, orang tua itu rentan untuk diberi nasihat ya. Karena dan adabnya juga kurang. Misalnya gini, logikanya kita seorang anak gitu ya, anak mereka gitu ya, yang mereka didik dari kecil, yang bahkan mereka mengajarkan kita untuk berbicara, lalu kemudian setelah besar kita memberikan nasihat yang panjang luar biasa gitu banyak.
Nah, maka adab yang paling tepat ya, yang paling tepat untuk ke orang tua itu adalah kita memberitahukan tapi tidak menghakimi gitu ya, dan kita memberikan tauladan atau contoh. Nah, perihal orang tua mau mengikuti atau belum itu di luar kuasa kita, Kak Ari. Ibaratnya gini ya, hidayah itu milik Allah, tapi perantaranya adalah kita. Sama seperti kayak ini ya, kayak Rasulullah yang punya banyak paman, tapi pamannya kafir. Misalnya salah satu pamannya itu Abu Thalib ya. Abu Thalib itu paman yang paling dekat yang bahkan melindungi Rasulullah ketika berdakwah. Tapi Allah belum kasih hidayah kepada pamannya, maka Rasulullah tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Jangan pula nanti dengan kekerasan misalnya. Nah, itu naudzubillah harus kita ingat ya. Nah, dan yang paling pentingnya lagi adalah tugas kita itu, Kak Maya, adalah mengingatkan perihal mau atau tidak itu di luar kuasa kita ya. Kalau mengingatkan itu wajib, tapi kalau mengikuti itu bukan urusan kita lagi ya. Ibaratnya itu adalah hak Allah yang sesungguhnya gitu ya. Yang penting adalah Kak Maya semangat, Kak Maya selalu mengingatkan orang-orang tersayangnya untuk melakukan kebaikan gitu. Itu Kak Ari. Oke Kak Maya, semoga jawabannya sangat masuk akal sekali dan juga bisa diterima ya. Jadi untuk Kak Maya sendiri, jangan berarti bahwasannya hidayah itu punya Allah, Kak Maya berhenti itu. Jangan, ya bagaimanapun itu tetap kedua orang tua Kak Maya. Betul. Tapi mungkin caranya saja. Ya mungkin yang awalnya Kak Maya teriak-teriak, ibu ini bersama ini. Nah itu jangan. Tapi mungkin alangkah baiknya mungkin lagi ngopi atau lagi ngobrol di depan TV gitu. Mungkin Kak Maya bolehlah agak sedikit singgung masalah apa keutamaan lainnya gitu kan, bahwasanya ini. Jadi pada sejatinya nasihat itu akan berakhir baik jika kita menyampaikannya dengan baik-baik. Nasihat dengan rasa yang buruk atau dengan suasana buruk maka berakhir dengan buruk, Mbak Suci. Oke Kak Maya, sebenarnya ini bukan hanya untuk Kak Maya, tapi untuk kita semua yang Ania juga nih, ada 800 orang menonton, itu semua mendengarkan untuk pertanyaan Kak Maya sendiri, bahkan untuk saya sendiri dan juga untuk Mbak Suci, bahwasanya kita di muka bumi ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya di mata Allah. Kita butuh Allah. Jadi mungkin caranya saja yang berbeda gitu. Nah mungkin itu saja untuk pertanyaan kita hari ini, dan alhamdulillahnya semuanya ini ya Mbak Suci antusias semua ya. Sebenarnya banyak sekali nih. Saya bertanya Kak, ini ada dari Bandung, apalagi dari Serang, bahkan dari pulau dari pulau Sumatera kita sendiri, di Pulau Padang. Pulau maaf ya. Ini di salah satu provinsi kita itu Padang yang kini lagi Sumbar yang lagi itu. Mungkin teman-teman sini kita boleh berdoa semoga untuk saudara kita yang ada di Aceh, di Medan dan juga di Padang dilancarkan rezekinya, dikuatkan mentalnya, dan juga cepat-cepat ditarik oleh Allah bencana alam ini sendiri. Pada sejatinya bencana alam ini bukan karena Allah itu benci kita, tapi mungkin ini bisa menjadi pengingat atau reminder bahwasanya Allah itu punya semua di bumi ini. Yang awalnya kita tanam ini semuanya ludes ya Mbak Suci, bahwasanya itu bisa sewaktu-waktu Allah ambil kembali. Mungkin kita yang di bumi ini yang lagi kena musibah tuh nggak merasa saya ini Allah semuanya dari pemerintah lah ini, tapi balik lagi kita sama manusia itu saling mengingatkan gitu teman-teman. Jadi bukan berarti musibah ini Allah benci, bukan berarti gitu ya Mbak Suci ya, tapi itu menjadi muhasabah diri. Sekali lagi untuk teman-teman yang telah antusias dan membersamai ngobrol perkara iman kita di Pelita Bangsa hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Ari Chandra, jika kalau ada salah omong selama kurang lebih setengah jam ini kita ngobrol, dan juga Mbak Suci, terima kasih telah memberikan narasumber hari ini dengan materi sangat penting sekali tentang bulan Raja. Nah mungkin teman-teman, saya sendiri saja baru tahu bahwasannya di bulan Muharram itu atau bulan di kalender Hijrah itu banyak sekali bulan-bulan kita tidak tahu. Ada bulan Syawal, bulan Sya'ban, Dzulhijjah dan lain-lainnya. Kita tahunya hanya Maret, April, bulan Masehi gitu. Nah ini teman-teman, jadi dimanapun teman-teman berada bisa belajar, bisa menjadikan pengingat. Mungkin itu saja lebih kurangnya saya. Nah, membawa acara dari Ngopi Pelita Bangsa hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Mewakili juga Mbak Suci. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ketemu selanjutnya. See you teman-teman.